Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sugama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Kerangka Dasar dan Penyajian Laporan Keuangan Etika Syariah. Di sini dalam pembuatan tersebut dibantu dengan teman saya yaitu Muhammad Babit Aliga, dan saya hormati Tenaga Dosen DP Maulana SE MSD. Oke, selanjutnya. Baik, sini ada pengertian akuntansi bank syariah. Apa sih akuntansi bank syariah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi bank syariah, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan pengukuran, pencatatan transaksi, dan penggunaan hak kewajiban yang berdasarkan prinsip syariah. Jadi dalam laporan-laporan akuntansi bisa dicatat dengan penggunaan hak yang kewajiban. Jadi akuntansi bank syariah ini berkaitan dalam dijelaskan dalam surah Al-Quran, di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis dengan menuliskan dengan benar. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-5, yang artinya celaka besarlah bagi orang-orang yang menerima takaran dari orang lain. Mereka minta dipenuhi dan mereka yang menakar untuk orang lain, dan mereka juga lah yang mengurangi. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan akuntansi syariah. Tujuannya untuk membantu penyediaan informasi dalam akuntansi keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam perusahaan itu tujuan akuntansi itu membantu penyediaan informasi. Kemudian selanjutnya tujuan laporan keuangan bank syariah. Nah, tujuannya untuk menyediakan suatu laporan keuangan apabila informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan terdapat bisa dipahami, direlevan, dan dapat diperbandingkan. Nah, selanjutnya di sini ada siklus akuntansi bank syariah. Nah, dalam siklus akuntansi bank syariah itu pertama harus ada bukti dan transaksi. Kemudian bukti transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal. Nah, setelah dicatat di dalam jurnal, barulah masuk ke buku besar. Kemudian setelah sudah dilihat-lihat di dalam buku besar, sudah bisa ada yang kurang, bisa ada itu, bisa masuk ke neraca persoalan saldo. Nah, dengan neraca persoalan saldo ada tahap-tahapnya lagi. Jadi di sini dalam neraca persoalan saldo harus jurnal penyesuaian. Jadi neraca saldo ini harus disesuaikan lagi. Misalkan ada kekurangan dalam neraca persoalan saldo, jadi di sini dengan jurnal penyesuaian harus disesuaikan secara benar. Kemudian setelah di jurnal penyesuaian sudah selesai semua, sudah aman, kemudian masuklah ke jurnal penutup. Setelah selesai, jurnal tersebut masuk ke neraca lajur. Nah, dalam neraca lajur ini masih ada laporan-laporan keuangan yang belum sempurna, masih ada salah-salah dikit itu misalkan. Nah, situ bisa diubah dengan jurnal kembali. Nah, jurnal kembali ini bisa lihat lagi mana yang kurang, mana yang lebih. Kemudian setelah selesai semua, masuklah ke laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada asumsi dasar pengakuan akuntansi dan konsep akuntansi berbahan syariah. Yang pertama, asumsi dasar dalam akuntansi, yaitu dasar aktual. Kemudian kelangsungan usaha ataupun usaha lanjutan. Yang kedua, pengakuan akuntansi. Dalam pengakuan akuntansi yang terdiri dari pendapatan, biaya, laba dan rugi, itu pengakuan yang terhadap dalam perusahaan tersebut. Jadi di sini perusahaan akan mencatat laporan keuangannya dengan pendapatan,
biaya, laba rugi, dan keuntungan dan kerugian dalam investasi. Selanjutnya, konsep pengukuran akuntansi perbankan yaitu dengan menggunakan konsep matching dan sifat-sifat pengukuran. Nah, ada juga persamaan dasar akuntansi perbankan syariah. Nah, yang membuat persamaan dasar akuntansi ini ialah kekayaan sama dengan sumber kekayaan, di mana persamaan kedua tersebut dapat bisa dibilang sebagai persamaan dasar akuntansi. Kemudian secara umum laporan keuangan terbagi tiga. Yang pertama ada aktiva, kewajiban, dan modal. Kekayaan perusahaan itu bisa dibilang disebut aktiva. Kemudian sumber kekayaan yang berasal dari internal, kekayaan dari dalam perusahaan itu bisa dibilang dengan modal. Dan kemudian sumber yang berasal dari luar perusahaan itu bisa disebut dengan kewajiban ataupun hutang. Nah, pada laporan keuangan perbankan syariah memiliki 6 poin. Poin pertama yaitu laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan ada aktiva dan kewajiban. Nah, aktiva itu terdiri dari kas, piutang, investasi. Kemudian kewajiban yang terdiri dari rekening tabungan, lembaga keuangan, dan dividen dan usulan. Kemudian yang kedua laporan laba rugi. Nah, dalam perusahaan ada laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan, yaitu penjualan, tanggungan, dan investasi. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini dilihat dengan arus kas dari metode yang operasi, arus kas kegiatan investasi, dan kegiatan keuangan. Kemudian yang keempat laporan perubahan model dan laporan laba yang ditahan. Kemudian di sini bisa dilihat dengan laporan saldo per tahun dan neraca per tahun. Kemudian yang kelima ada 3 laporan sumber dan penggunaan JIS. JIS ini yaitu zakat, infak, dan sedekah. Laporan itu terdiri dari sumber zakat dari sumbangan, zakat jatuh tempo dari bank, adapun zakat jatuh dari para pemberi rekening. Selanjutnya ada laporan sumber-sumber dan penggunaan dana pada pemesan. Nah, laporan tersebut yang terdiri dari saldo awal, pinjaman kebijakan, kemudian sumber dana ada pemesan, kemudian alokasi dari rekening dan alokasi pendapatan dilarang syariah. Sekian. Baik, hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya presentasikan. Apabila teman-teman dan kalian semua yang bertanya, silakan bertanya, tulis kolom komentar di bawah. Dan apabila saya menjelaskan yang kurang paham atau dalam kesalahan dalam mempresentasikan, saya mohon maaf. Semua manusia itu punya kesalahan. Jadi saya terima kasih kepada semua yang sudah melihat pesan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.